Siapa? Masih ada kaitannya dengan materi kita yang kita bahas pada beberapa pekan yang lalu. Hari ini ada orang yang tinggalnya mana ini? Hah? Oh iya, ini itu tulis absennya sebentar ya. Yang paling itu terbawa absen. Ya, jadi pada hari ini kita akan mulai dengan materi kita baru yang masih ada kaitannya dengan materi kita di kita lalu. Nah, ini hari ini kita akan belajar tentang pajaknya. Jadi sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, itu ada tujuan pembelajaran yang kita akan pelajari hari ini, bahwa supaya kita itu bisa mengetahui apa itu pajak, kemudian fungsi dan prinsip-prinsip pajak, kemudian manfaat pajak. Manfaatnya seperti apa? Seperti apa? Hah? Sebagai apa? Badan kayak pemerintah. Ada yang lain? Wajib ada kontribusi wajib kepada negara yang ditanggung oleh Apa? Distribusi wajib. wajib oleh Kenapa kita harus bayar pajak? Coba Pak, aku kasih contoh. Contoh di sini adalah kita punya kendaraan barang sendiri. Terus kenapa kita harus bayar pajak kepada pemerintah? Ya? Gimana? Itu pajak itu wajibkah atau tidak wajib? Wajib. Wajib ya. Tapi kenapa harus kita bayar? Untuk apa? kelanjutan pembangunan mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, listrik, infrastruktur hingga Infrastruktur. pembangunan. Ya, untuk kegiatan atau pengembangan infrastruktur. Baik, saya kira itu saja yang Pak Guru sampaikan sebagai awal perkenalan materi. Berikut Pak Guru sudah sampaikan kepada hari ini seperti yang tadi itu tentang materi pajak kita lihat di materi yang pertama ini. Nah, di sini dalam tujuannya tadi sudah Pak Guru sampaikan tentang manfaat fungsi pajak, menjelaskan apa itu asas penggunaan. Jadi kita harus apa? Kreatif. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu harus kita kreatif, kemudian rasa ingin tahu, disiplin, ya. Kemudian apa lagi sini? Bernalar kritis, ya. Jadi sama ya. Ini juga karena Pak Guru sampaikan di minggu lalu atau di guru yang lain. Kemudian di bawah ini ada kata kunci. Kata kunci itu artinya materi-materi yang memang yang akan kita bahas. Jadi kata kunci yang situ itu perpajakan. Silakan dibaca. Tadi kan sudah sampai namanya? Ya, sudah sampaikan tentang pengertiannya. Di sini kalau menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993, pajak itu kontribusi wajib. Berarti wajib ya secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebagai negara bagi sebesar-besar kemampuan rakyat. Artinya adalah pajak itu adalah wajib yang harus dibayarkan, kemudian dipaksakan, tapi imbalannya kita tidak bisa langsung. Tapi imbalannya nanti dikemas dalam bentuk program, mungkin 2 tahun, 3 tahun ke depan baru kita rasakan manfaatnya. Contoh apa? Jalan, jembatan, rumah sakit, semua pembangunan seperti itu. Beda dengan iuran. Iuran atau apa namanya retribusi, kita manfaatkan secara langsung. Contohnya di saat kita masuk di pelabuhan ya, masukkan kita bayar dulu retribusi, langsung manfaatnya kita rasakan, itu kita memakai kendaraan.
ada juga masuk di terminal atau di pelabuhan itu masuk dulu, manfaatnya kita rasakan secara langsung, keluar baru kita bayar distribusi. Jadi sama manfaatnya kita langsung kita rasakan. Berbeda dengan pajak ya, karena dikemas dalam program pemerintah, kemudian beberapa tahun kemudian baru disalurkan. Ini ciri-ciri pajak. Jadi kita lihat iuran wajib yang harus dibayar oleh wajib pajak itu masyarakat atau lembaga. Kemudian pembayaran diserta pada aturan serta undang-undang tadi. Kemudian sumber meningkatkan atau perbaikan secara umum kepentingan masyarakat dan bahwa jasanya tidak diberikan secara langsung. Sampaikan. Nah, ini contoh ada bentuk pembangunan. Sebenarnya sebelum materi ini harusnya ada tugas yang saya berikan kepada kalian itu merekam pembangunan yang ada di kabupaten kita ini. Ya. Tapi dalam pengamatan kalian di akhir ini, apakah ada pembangunan di kota kita? Ada. Berarti ada kemajuan ya? Ada. Berarti itu menandakan bahwa masyarakat terhadap pajak. Karena seperti Pak Agus sampaikan di beberapa pertemuan kita yang kemarin bahwa untuk menekan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi itu pasti ada produk yang terjual atau ada peningkatan ekonomi dalam masyarakat, baik itu dari segi jasa atau maupun dalam produk jalan, ya trotoar lagi, yang daerah. Apa di sini pembangunan apa? Taman ya? Lapangan apa yang di depan itu? Apa namanya itu pembangunan apa? Lapangan apa? Apalagi selain itu rehab rumah sakit ya tadi ya. Nah. Kemudian di kompleks kita yang ada. Nah. Jalan berapa? Nah, ini perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Misalnya retribusi tadi Pak Gus sudah sampaikan ya. Jadi dasar hukumnya itu pemungutan pajak diatur dalam undang-undang. Jadi pertama, pajak dan retribusi itu sama diatur di dalam undang-undang. Kalau retribusi diatur dalam undang-undang Perda. Karena itu kan daerahnya kan. Kalau pajak itu pusat diatur oleh undang-undang. Kemudian balas jasa. Kalau pajak tadi balas jasanya tidak diterima secara langsung. Kalau retribusi diterima secara langsung. Kemudian objek pungutan pajak. Jadi pajak itu dilakukan secara umum, artinya semua yang dikenakan pajak. Kalau retribusi contoh tadi, bagi yang tidak ke terminal tidak bayar retribusi. Yang mau ke terminal bayar retribusi, tapi tidak dipaksa. Contohnya di pelabuhan, kalau tidak pelabuhan maksudnya kan tidak pernah dikenakan denda atau tidak pernah dikenakan apa ini. Tadi juga kamu sudah masuk, sekarang kamu tidak bayar lagi. Tidak pernah ditahan. Karena memang tidak dikenakan denda, tidak dipaksa. Beda dengan pajak. Yang punya motor itu kalau merasa tidak bayar pajak 2 tahun pasti lihat sweeping polisi takut. Karena tidak salah, nanti dikenakan. Kemudian sifat dan saksi. Jadi bersifat memaksa dan tidak memaksa. Kalau ya kemudian lembaga pemungut pajak dipungut oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu biasanya tadi seperti retribusi. Nah itu contoh kecil. Menurut ada pajak-pajak yang lain yang diatur dalam daerah. Sampai di sini ada pertanyaan kan? Baik. Kalau begitu seperti biasa. Pak Guru di sini ada satu permainan juga namanya dengan pendekatan project. Di sini saya terbagi beberapa kelompok, ada yang menjadi pemerintah, kemudian ada pengusaha online, ada pedagang, kemudian di dalam itu ada karyawan swasta. Nah, jadi masing-masing apa ya tadi yang kalian pegang itu silakan atur meja isinya ada berapa tadi? 1, 2, 3,
Atau meja di sini ada 4. 5. Ya, 20. Ya, dengarkan baik-baik. Dalam hitungan ke-20, kalian boleh lihat buku di internet ya, boleh ya, silakan cari. Dalam hitungan ke-20, kalian saling mendiskusikan jenis pajak apa yang dikenakan kepada kalian, kepada ini tadi, kepada pemerintah, toko lain, pedagang, dan swasta. Saya ulangi, masing-masing kelompok diminta saling diskusi tentang jenis pajak apa yang dikenakan kepada kalian, seperti tadi pemerintah, pengusaha toko lain, pedagang, dan karyawan swasta. Hitungan ke-20 mulai ya. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 10, 11. Sebentar kalau sudah nol, satu orang diutus untuk cepat tulis di sini. Karena hitungannya di sini hanya 10 saja. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ayo cepat. Ya, 10, 9, 8, silakan diutus satu orang lagi atau orang yang sama boleh. Hitungan ke-10 ke belakang, kembali lagi ya. 10, 9, ayo cepat. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sudah, kembali. Masih dalam lembaga kalian atau toko kalian. Hitungan ke-10 dimulai. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selesai. Ayo kembali. Ya, oke. Sekarang yang kedua. Sekarang tulis di situ dari apa yang kalian tulis ini, apa manfaat dari pajak ini? Yang kalian tulis ini, manfaatnya. Silakan tulis di kertas itu ya. Kalau manfaatnya ini berarti hitungannya dari 30 ke bawah. Macam kita lihat kalau pemerintah PPH, apa manfaat PPH? Di sini pajak PPN manfaatnya apa? Ini manfaat. Ini jauh. Mas, itu bisa. Sudah? Baik. Hitungan ke-20 mundur ke belakang, baru masuk ke depan. Siap? 20? Belum. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2, 1, 0. Lanjut. 10, 9, 8, 7, 2, 1, 0. Kenapa? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Selesai. Kembali. Oke, selesai dulu. Oke, bagus. Ya. Kemudian kalau sudah masing-masing satu orang itu silakan datang ke sini, pegang ini. Pegang hasil kerjanya baru dibaca semua. Kembali. Oke, supaya ada kamera ya. Kasih pegang ini. Semua. Mas, jangan ditulis dulu, Mas. Oke. Sekarang mulai presentasi dari pemerintah dulu. Baca. Pajak yang dikenakan pemerintah. Cuma kampung. Lanjut. Dan mengurangi risiko. Oke, bagus. Silakan. Yang kedua apa nih? PPH atau OMET yang diperoleh dari hasil pengolahan di toko online shop tersebut. Manfaat PPH adalah pemasukan negara yang juga dapat menjadi stabilisator kondisi ekonomi Indonesia. Bagus. Apa manfaat tadi itu? Pemasukan negara juga yang dapat menjadi stabilisator. Cuma kampung. Lanjut. Bagian apa itu? Pedagang ya? Ya. Untuk pedagang, jenis pajak yang dikenakan kepada pedagang adalah 1. Pajak penghasilan atau PPH. Manfaat utama, perhitungan yang mudah, administrasi yang ringkas, tarif yang rendah. Baik. Bagus sekali. Terus apa lagi? Karyawan swasta. seperti gaji, upah, honorarium, tunjangan. Untuk pemanfaatannya untuk mengupayakan asasi manusia sehari-hari dan demi kelancaran infrastruktur ekonomi. Oke, saya kira itu semua sudah masuk ke silakan dari atas keterangan mereka. Konsep secara manual di kertas. Kita konsep. Jadi kita konsep di tengah, tulis di bagian tengah begini, kasih besar PPH. Terus terserah kalian gambar seperti apa yang diaterasi baru pajak manfaatnya. Nah ini fungsinya apa, untuk apa, semua begitu. Di belakang itu Ini saya kasih. Silakan cari di internet ya. Judulnya itu peta konsep manfaat PPH. Kalau yang tadinya pemerintah, orang yang mana ada apa? Ini PPH namanya. Iya. Selama sesuai dengan yang kalian tulis. Judulnya itu ini ya, peta konsep manfaat pajak PPH. Peta konsep manfaat PPH. Pajak PPH. Sekarang kalian boleh kasih gambar-gambar di sini macam ada kalian di sini ya. Tidak ada yang penting. Iya.
Andai terserah bagaimana kalian punya kreatif. Mau bikin kebutuhan juga silakan. Yang penting kalimatnya tuh jelas. Ya, silakan. Aku tuliskannya manfaat ya Bang. Iya, itu manfaatnya kan tulis. Kalau itu ada dua pajak yang kalian ambil, yang kalian terima tadi, silakan buat bahkan yang dua, PKPS dua. Nah, kan tadi ada PPH, TPN, berarti ada 3 sini ya, dengan PBB. Berarti PKPS itu ada 3. Satu orang lagi ke pajak, satu bikin yang lain, gratis. Jadi Pak Guru bikin peta konsepnya 2? Oh, 1 saja. Kalian sini ada berapa? Pajak situ pajaknya. 1 saja. Sini berapa? 1. Oh, ada. Berapa? Iya. Kalau pajak yang itu ada 2 ya berarti 2 peta konsep. Iya. Itu dia. Bisa tinggal di sini. PPH. PDBI. Bilang dulu. Yang ini bisa dikit saja. Gambar dengan gedungnya juga boleh, dengan orangnya juga boleh. Kalau gambar. Yang namanya buat Semuanya. Jadi satu orang pegang di sini tempe, baru satu orang jelaskan, sampaikan ya. Perkenalkan dulu nama kelompoknya, nama angkutannya. Nama kelompok apa namanya? Dari kelompok 3. 3. Kami bagi apa tadi? Oh, Sebagai tokoh pedagang, kami akan memprestasikan hasil kerja kami. iya. Peta konsep pajak penghasilan atau PPH dalam pedagang. Jadi peta konsep tuh begini, ada penghasilan PPH dulu, terus di tengah ini pajak konsep, peta konsep pajak penghasilan dalam kurung PPH. Di atas ada manfaat utama yang pertama perhitungan yang mudah. Jadi simbol itu tambah, kurang, kali, pembagian. Terus yang kedua ada administrasi yang ringkas. Di sini dia punya simbol itu IBM. Yang ketiga
tarif yang rendah. Dia punya simbol itu dia sekolah. Baik, silakan sampai kepada kelompok yang lain untuk bisa bertanya. Sampaikan. Jadi data ini peta konsepnya ini. Tadi kan apa berdagang. Di saat kalian bayar terkait alurnya seperti apa? Kemana dulu? Pergi kemana? Bisa digambarkan di sini kan? Kalau tidak bisa menjelaskan gambarkan. Begini, ini tentu pedagang terus ke Lurah dulu, habis itu ke sini atau langsung ke mana Pak? Nah, boleh. Hah? Boleh setengah sampai silakan. Satu orang lihat HP, satu orang menggambar silakan. Apa? Iya. Itu ini menandakan tentang alurnya proses pembayaran pajaknya PPh itu. Satu pertanyaan satu kelompok saja ya cukup ya karena waktu. Pembayaran kami akan menjawab soal dari kelompok 1. Pembayaran yang berlangsung itu bisa online atau offline. Kalau pembayaran melalui online itu melalui bank langsung, menyetor langsung melalui kantor pos juga atau bank resepsi yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan. Terus pedagang ini dia bisa bayar online ini atau bisa offline juga. Kalau online dia bisa kalau offline dia bisa ke bank langsung. Dia bisa ke bank atau kalau offline dia bisa ke bank. Dia bisa ke bank terus ke kantor pos. Kantor pos juga bisa. Kalau online, bayar secara online itu bisa mendapatkan nanti Kementerian Keuangan yang kasih kode. Kasih kode baru kita tinggal bayar online saja. Kementerian Keuangan yang kasih kode bank baru kita bayar online. Baik, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3, sangat bagus sekali. Silakan kembali ke tempat duduknya. Berikut kelompok 1 sudah siap? Kelompok berapa? 2? Kelompok 4? Ayo. 4, ayo maju. Semua ya. Semua datang. Ya, perkenalkan nama kelompoknya dari mana? Teman-teman, kami dari kelompok karyawan swasta. Ya. Ini mengasih gambaran PPh dari karyawan swasta. Ini gambarannya. Maganya sudah. Ya. Peta konsep. Oh sorry, maksudnya peta konsep. Ini berawal dari biaya listrik yang terjangkau, transportasi massal, pelestarian budaya, penanggulangan bencana, pelestarian lingkungan hidup. Dan ada juga Hankam, ini nggak tahu Hankam itu maksudnya. Pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan fasilitas dan infrastruktur, dana lokasi umum, pemilihan umum, penegakan hukum, subsidi pangan, subsidi BBM. Dan inilah dari kami kelompok 4.
Ada Randi, Wai, Gabi, AWT, Iwan, Misael, dan Krishna. Dan itulah sekian dari saya. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Yo, lampu lain ada pertanyaan? Jika tidak ada, Saya bertanya. Satu aja. Gimana sejelas? Coba Kalau tidak ada pertanyaan berarti bungkus ini kembali. boxnya kayak ini ada bicara. Baca di atas tuh. yang Coba mana baca ulang yang ya itu. biaya listrik yang terjangkau. Dia simbol biaya listrik itu apa? PPH. Simbol. Iya. Listrik. Simbol itu yang mana? Simbol kayak logonya. Iya. Logo. Ini kan? Iya logonya itu. Tidak gambar. Itu gambar, bukan simbol, gambar. Iya, coba gambar. Iya, dia tanya simbolnya. Gambar. Coba digambar. Sabar ya. Ada. Gambar. Lampu kecil lampu. Jangan-jangan tidak pernah lihat apa ini? Biaya. Apa itu? Listrik dari lampu. Itu yang terjangkau dari salah satunya listrik dan lampu. Ya. Bagaimana isi penanya? Apakah Bukan. Dicari tuh di sini. maksudnya ini yang di Simbol itunya apa? Simbolnya bukan listrik sama lampunya. itu ya gambaran itu biaya listrik yang terjangkau. Itu kan tentang biaya listrik. Berarti biayanya ya, Iya, biayanya. bukan listriknya. Berarti kalau biaya biasanya disimbolkan dengan apa? Palingan uang. Iya. Iya. Logo uang ya. Terus Entah ada- dolar kah atau rupiah kah? Boleh. Coba pertanyaan ulang. Itu sudah ada simbolnya. Ya, cepat sedikit ya. Yang kalian cari itu logo rupiah atau logonya dolar. Logo dolar itu kayaknya S baru garis tengah begini di tengah baru bundar. Ya bisa dua-duanya. Ngapa juga cari-cari situ? Sudah ditahu. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok 4. Ya, bagus ya. Tutup, silakan kembali. Sekarang kelompok berapa? Kelompok 1. Kelompok 2 sudah? Oke, kelompok 2. Kelompok 2. Makanya dia. Perkenalkan dari kelompok apa namanya itu? Kenalkan kami dari kelompok 2, nama kelompok Desi Yantiani Salwa Isobel Baransano. Di sini kami mau menjelaskan tentang peta konsep dari PPH atau pengusaha toko online. Oke. Jadi di sini banyak, cuman kita sebutkan poin-poin pentingnya saja seperti bunga deposit. Kalau bunga deposit itu logo atau simbolnya tuh kayak gini, kayak persen.
Kalau pemotongan itu simbolnya kayak gini. Ini pemotongan sama subjek pajak. Ini tiga poin ini yang sangat penting. Kalau ini tidak terlalu penting, tidak kami jelaskan. Kalau subjek pajak dia punya simbol kayak gini. Oke. Teks. Oke, next kami akan menjelaskan pengertian dari 3 poin penting ini. Yang pertama bunga deposit atau lebih tepatnya bunga deposito adalah imbalan atau pendapat yang dibayarkan oleh bank kepada nasabahnya atas dana yang disimpan dalam produk simpanan berjangka deposito. Kalau yang kedua pemotongan. Secara umum pemotongan pajak penghasilan PPH adalah praktik di mana pihak ketiga bukan penerima penghasilan bertugas memotong sejumlah pajak yang berlangsung dari penghasilan yang dibayarkan. Kalau subjek pajak atau subjek pajak PPH adalah individu atau entitas yang dimiliki potensi kewajiban pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya. Ada pertanyaan? Bagaimana kelompok yang lain? Ada pertanyaan? Ada. Jelas. Jelas, aman kan? Baik, kalau aman silakan duduk. Berikutnya berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Nah, bagus sekali. Kita lanjut kepada kelompok pertama. Ya, dua-duanya ya, bawah. Ya. Coba pegang. Dua-duanya ke sana. Pegang. Ya. Kertas pertama dulu yang dipresentasikan. Yang pertama dulu. Ya. Satu dulu ya. Ya. Ya, perkenalkan dari kelompok mana itu? Perkenalkan, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari bagian mana ini? Pemerintah? Iya, dari pemerintah. Oke. Di sini kami menggambar peta konsep manfaat PPH atau pajak penghasilan. Subjek PPH ini terdiri dari 4 bagian, di mana ada orang pribadi dalam negeri maupun luar negeri. Yang kedua tentang warisan, ketiga badan usaha tetap atau BUT, dan yang keempat badan usaha seperti PT, CP, koperasi yang firma dan lain-lain yang mungkin kita tahu nama-nama perusahaan. Yang kedua juga di sini terlihat objek PPH, di mana yang pertama tentang imbalan, hadiah, laba usaha, bunga, defile, dan sewa. Mekanisme pemungutan sampah, ketiga tentang pemungutan pajak PPH yang terdapat di dalam pasal 22 dan PPN. Di sini juga ada pemotongan pajak PPH terdapat di dalam pasal 23, 26, 15 dan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final. Jadi yang kita ketahui juga bahwa pajak-pajak dari pemerintah atau pajak penghasilan ini terdapat di dalam berundang-undang, bersifat undang-undang dan dilindungi undang-undang. Di sini ada dokumentasi transaksi pemungutan dan pemotongan PPH
di mana dokumen pemotongan dan pemungutan PPh adalah dokumen yang berupa formulir atau dokumen lain yang bersamakan dan dibuat pemotongan dan pemungutan PPh atau pajak penghasilan sendiri. Formulir dan dokumen ini juga tersebut dibuat sebagai bentuk atas pemotongan atau pemungutan pajak PPh, pajak penghasilan ini. Mungkin dari pajak penghasilan PPh ini kita bisa dapat penghasilan dapat dari negara sendiri. Mungkin dari kelompok lain ingin bertanya tentang pajak penghasilan. Ya. Karena manfaat yang kita ngambil ada dua. Bisa dibilang yang kata-kata Undang-undang. Ya. Pajak penghasilan ini dilindungi undang-undang atau pemotongan pajak yang pajak penghasilan sendiri memiliki pasal 23, pasal 26, pasal 15 dan pasal 4 ayatnya yang kedua yang bersifat final. Yang artinya dia dilindungi undang-undang. Ya, berarti dasar hukumnya pemungutan pajak PPh itu sudah disebutkan itu. Oh ya, undang-undang. Oke. Lagi yang lain? Ada yang lain? Ya. Pasal? Oh, enggak dengar. Pasal 26 ya? Iya. 23 dan 26. Pasal 4 ayat 2. Baik, saya kira aman ya untuk yang pertama ini ya? Oke, lanjut ke peta konsep yang kedua. Di sini tentang peta. Yang kedua ini tentang mekanisme pembayaran atau PBB. Di sini mekanisme pembayaran yang kita bawa dalam bentuk peta konsep mekanisme pembayaran ini P2, dimana saya juga perlu mengerti tentang ini, tapi saya sudah mencari tentang tata cara pembayaran ya, yang melibatkan langkah dan pihak termasuk wajib pajak dari pemerintah daerah, dimana pajak ini dilakukan secara manual atau online melalui aplikasi yang disediakan oleh pemerintah daerah atau bank yang kita sering gunakan seperti m-banking, ATM elektronik ini. Wajib pajak dapat dilakukan pembayaran di bank, kantor pos, tempat lain yang ditentukan oleh pemerintah. Jadi kalau mau bayar pajak itu pasti kita minta pos di bank atau di tempat lain. Di mana untuk pembayaran sertifikasi SPPT, pemerintah daerah menerbitkan surat pemberatan pajak terutama seperti SPPT ini yang berisi informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar. Pembayaran wajib pajak melakukan pembayaran PPT P2 sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam SPPT. Di mana jangka waktu pembayaran biasanya ditetapkan oleh pemerintah daerah yang berkoordinasi pada daerah. Mungkin seperti itu punya wajib motor itu kan sudah ada jangka waktunya dalam 5 tahun. Jadi kalau mau bayar ya sanksi dan denda ini adalah wajib pajak yang ditetapkan pemerintah untuk daerah tersebut atau semua orang. Terima kasih untuk PBB, mekanisme PBB. Mungkin dari yang kelompok lain Ada yang bertanya tentang mekanisme PBB. Tidak. Jelas. Jelas ya? Jelas. Kembali. Ya, berikan tepuk tangan kepada mereka. Jadi kalau kita lihat dari presentasi dari Pak kita itu, saya kira sudah bagus semua, sudah paham tentang manfaat pajak. Seperti di kelompok kosan ini, kelompok pertama mereka membuat konsep pajak PPh dan PB. Kelompok kedua adalah PPh. Kelompok ketiga sama ya, PPh. Kelompok yang keempat tadi?
Hah? Ya, di sana ya. Jadi pada intinya adalah kalau lihat dari semua yang dipresentasikan tadi itu bahwa manfaat pajak itu kalian sudah rasakan, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kalau kalian lihat seperti Pak Guru sampaikan di awal pertama tadi, kalau yang masih ingat kalau yang langsungnya itu seperti apa? Kalau pajaknya atau bentuk retribusinya seperti apa? Kita merasakan manfaat secara langsung. Kalau yang retribusi seperti apa? Di saat masuk di terminal atau di tempat pariwisata, boleh. Kalau yang tidak langsung seperti ya pajak BB ya. Kemudian PPH juga kita bisa merasakan secara langsung. Jadi dari pada pertemuan kita hari ini Pak Guru memberikan penjelasan bahwa pajak itu penting atau tidak? Ya penting. Jadi karena pajak itu semakin masyarakat taat terhadap pajak, maka akan memicu pembangunan kota. Buktinya apa? Misalnya di kompleks kita, di kota kita ini bahwa di area ini ada berbagai macam pembangunan yang ada di seluruh kota. Itu menandakan bahwa masyarakat taat terhadap pajak. Jadi pajak itu dari masyarakat kepada negara dan kembalikan kepada masyarakat dalam bentuk subsidi, ada pembangunan infrastruktur dan bantuan lainnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Kemudian untuk tugas semuanya nanti peta konsep tadi itu diperbaiki di sebagus mungkin. Boleh kita bahas lagi pada pertemuan berikutnya. Sekian dan terima kasih.